Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek, Mirsa Pal TV di mana Bae berado. Apa kabarnya pagi hari ini? Senang kan balik lagi bersama kami di Halo Palembang yang setiap paginya nemeni paginya Mang Cek Bicek ini. Live dari studio Pal TV memang punya kita yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Punya cerita, punya inspirasi pastinya untuk Mang Cek Bicek galo-galo. Dan masih hari ini 20 Agustus 2024 berewangan bersama aku Mang Cek Agai. Dan tentunya dengan aku Cek Susan masih dengan suasana semangat berjuang di Agustus 17 Agustusan kemarin ya merdeka ya Cak mana sudah dapat pemenangnya dari Panjat Pinang kemarin. Cak Nyolado tuh. Cak Nyolado ya. Tapi yang menarik Cak Susan ada Panjat Pinang itu hadiahnya wanita muda. Wah, jangan ya. Itu ada di daerah mana ya? Oh ada ya, ada, itu viral ya. Jadi di pucuk Panjat Pinangnya ada benar-benar ibu-ibu duduk di situ dia. Ya Allah, untung tidak ada rubuh ya di dalam itu. Nah ya pemirsa tentunya di sekolah-sekolah juga banyak kegiatan instansi-instansi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membangkitkan lagi nih kenangan maupun sejarah-sejarah kita tentang perjuangan dari pahlawan-pahlawan Republik Indonesia ya pemirsa. Tinggal ya. Pal TV nih belum lombanya. Iya, lomba KG, lomba Pal TV. Lomba basket dong. Lomba basket itu yang sudah diselenggarakan kemarin kita juga sudah dapat pemenang-pemenangnya luar biasa ya dimana kita sudah melakukan juga basket itu Dewek di salah satu sekolah yang luar biasa. Wow, ya yang kita hadirkan hari ini juga orang-orang yang luar biasa dari sekolah yang Cek Susan sebut tadi adalah sekolah Palembang Harapan. Nah, ini sudah hadir ada Head of School Sekolah Palembang Harapan Bapak Oliver. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi udah sarapan pempek Pak pagi ini? Belum ya. Harusnya ya. Biar semangat. Belum nyetel lidahnya di Palembang ya. Biar terasa jadi orang Palembang ya Pak. Iya. Satu lagi ada Ibu Erin Deborah, ini marketing sekolah Palembang Harapan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pagi semangat ya Cak Nyentuh. Tidak jauh, berjalan kaki apa dari sini Bu? Ke dari sekolah. Tadi diminta jalan kaki kita. Tadi diminta. Olahraga ya. Tapi dari Pak Eka rekan kami bilang naik mobil aja. Takut keringetan. Iya, tenang ya Pak. Pal TV selalu jemput pokoknya nggak narasumber. Iya. Dan kita bakal ngomongin masalah tentang open house pertama Sekolah Palembang Harapan menyambut putra-putri Palembang yang bakal sekolah di SPH ini ya. Jadi pada tanggal 24 Agustus KG, SPH akan menggelar kegiatan open house 1 dengan tema menyambut putra-putri Palembang yang akan berlangsung 6 sampai 10 pagi. Ini dirancang sebagai ajang perkenalan dan interaksi bagi calon siswa dan orang tua. Nah, mungkin langsung kita tanya dulu nih ke Pak Oliver. Kegiatan ini seperti apa sih mungkin gambarannya? Iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Seluruh Indonesia tahu khususnya di Kota Palembang. Jadi open house ini kita rindu sekali, ingin sekali masyarakat Kota Palembang, putra-putri di Kota Palembang ini bisa kenal Sekolah Palembang Harapan. Makanya kita upayakan yang terbaik lewat open house. Makanya kita undang semuanya supaya kenal. Itu diundang untuk yang baru mau masuk aja atau umum Pak? Untuk semuanya. Karena kita terbuka ya Pak? Untuk putra-putri masyarakat Kota Palembang. Betul, sesuai dengan yang disampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Iya. Tak cinta maka tak dekat, tak bisa minjem duit itu juga. jangan sampai perasaan minjem duit. Iya. Dan ini kegiatan ini baru pertama dilakukan Pak atau gimana Pak? Setiap tahun sebenarnya Sekolah Palembang Harapan melakukan open house. Tapi spesial tahun ini. Ini spesial sekali. Untuk pertama kalinya. Ini sejarah bagi semua
masyarakat di Kota Palembang, khususnya yang adalah warga sekolah. Ini satu sejarah bagi kita. Kenapa? Karena kita akan sambut mereka semua, dan ada dua hal yang akan dilihat oleh banyak orang. Yang pertama itu ada balon udara. Wow. Nah, nanti Bisa dinaikin nggak Pak balon udaranya? balon udara bisa saja, tapi yang nurunin harus turun sendiri. Oh iya. Ngelompat ya. Maksudnya jadilah ala-ala Kapadokia. Iya. Tapi tiketnya satu arah aja, Ustaz. Satu arah. Cuma ke pucuk. Cuma kemudian tidak Tidak ke bawah. berjalan. Tidak turun lagi ya. Turunnya turun pakai tangga ya. Ya, dan ada satu lagi yang Apa tuh, spesial. Pak? Apa tuh Pak? Spesial. Nah, dan ini khas Palembang, Khas Palembang. pempek, tapi ada namanya, Apa tuh namanya Pak? pempek sayap elang. Wah, mentang-mentang 17-an ya. Ada Bersayap, kepaan bersayap ya. betul. Oke. Jadi ini bakal dibuat di sana ketika open house 1 ini, Pak ya. Iya. Nah, itu Pak kalau untuk pempek, kenapa sih Pak pilihnya pempek sayap? Itu idenya dari mana Pak? Nah, pertama kita lihat dari logo sekolah, itu kan elang. Oke. Elang. Nah, dan kita punya kerinduan yang tadi, masyarakat Kota Palembang itu bisa kenal, bisa tahu tentang Sekolah Palembang Harapan, bisa menjadi satu keluarga besar. Dan sayap ini melambangkan suatu bagian tubuh dari elang itu sendiri yang bisa terbang tinggi, sehingga apa? Bisa dikenali. Oke. Bisa dikenali, kemudian dia itu bisa mengatasi berbagai masalah. Karena pendidikan sebenarnya kita mempersiapkan anak-anak untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Benar. Setuju sekali. Nah, mungkin kita ke Bu Erin ya, selaku marketing SPH ini sendiri. Kalau dengan tema menyambut putra-putri Palembang nih, kira-kira apa makna yang tersirat di balik tema ini sendiri? Makna tersirat ya. Kami memiliki tujuan supaya sekolah kita juga dikenal masyarakat, dan juga kita mau orang-orang di Palembang, anak-anak di Palembang bisa datang dan mengenal sekolah kami. Mungkin lebih detailnya gimana itu Pak? Iya, karena mungkin meskipun SPH itu ada di pusat kota ya, dan setiap orang hari-hari kan sibuk ya, lewat lintas di jalan POM 9 itu, padahal di sebelah kiri itu ada sekolah. Padahal kalau mereka lihat ke kiri, tapi jangan lama-lama ya, nanti nabrak. Apalagi kalau lihat kaca spion. Sebenarnya setiap hari di SPH itu kita betul-betul mempersiapkan generasi yang akan datang. Bukan hanya untuk generasi emas Indonesia 2045, tapi setelah 2045 kan ada 2046, 47, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di pusat kota itu setiap harinya itu ada perjuangan yang kita lakukan, dan kami rindu kita semua bisa berbagian dalam perjuangan untuk masa depan itu. Oke. Nah, ini ke Bu Erin. Bu, kalau untuk pengalaman yang sebelum-sebelumnya banyak kan pasti SPH melakukan kegiatan-kegiatan ya. Nah, kalau dari lihatnya gimana sih euforia dari masyarakat Kota Palembang sendiri melihat sekolah Palembang Harapan? Euforia dari masyarakat Palembang ya. Sejauh ini saya melihat masyarakat Palembang memberikan respon positif untuk sekolah Palembang Harapan sendiri. Terutama ketika saya berhubungan langsung dengan orang tua, ketika orang tua men-sharingkan cerita bagaimana ini sekolah Palembang Harapan ketika anak-anaknya bersekolah di sana. So far saya lihat kita mendapat respon positif. Kalau untuk minatnya sendiri, minat dari masuk sekolah Palembang Harapan dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan atau gimana? Wah, untuk tahun ini kita ada peningkatan terutama di SMP, Bu. Dan kita juga berharap untuk di TK, di SMA, SD juga semakin bertingkat. Oke. SMP ada peningkatan ya tahun ini ya. Tahun ini kita ada peningkatan. SPH ini sendiri hadir dengan grade dari TK sampai dengan SMA. Sebelum TK atau playgroup ya? Playgroup ya? Ada juga? TK kita ada kindergarten itu. Dari Kindi 1 sampai 3. Nah, kalau untuk pemasaran kegiatan open house 1 ini gimana Bu Erin? Biar masyarakat Kota Palembang dari segi sosial media, dari segi ataupun terjun langsung ke lapangan kayak gitu. Untuk saat ini karena kita juga sedang ada di era sosial media ya Bu, kita juga sedang mengusahakan melalui Instagram kita. Lalu juga kita ada datang sekolah-sekolah, ke tempat-tempat, kita mengundang para siswa-siswa, khususnya Kindi, karena kita ada kompetisi Kindi saat ini, kompetisi untuk anak-anak kecil, lomba mewarna, lomba English vocabulary. Jadi terkhusus kita juga datangin ke sekolah-sekolah tertentu. Betul. Aktif juga berarti ya, jemput bola ya Bu Erin ya. Tentu saja.
biasa. Nah, kalau untuk rangkaian acara sendiri nih dalam Open House nanti yang akan berlangsung di tanggal 24 Agustus, cuma sehari ya? Ya, Jadi full day. Nah, itu Yes. kira-kira apa aja selain tadi mungkin sudah ada disampaikan pempek sayap elang, yang ini mungkin pacak dimakan bersama-sama. Benar. Oke. Kan untuk umum. Iya, untuk Cek umum, Susan ya. sama Mang Cihage mau datang kalau kayak gitu, Pak. Wah, Boleh sekali itu. Saya masih ada satu anak yang belum sekolah, Pak. Iya, iya, iya. 3 tahun. Saya bawa pulpen, mau dicoba. Tolong Pak agak Langsung cepet di-book ya. masuknya. Langsung di book ya. Nah, itu kayak mana tuh rangkaiannya apa baik kira-kira yang bakal mungkin kita bisa bawa anak gitu ke situ atau kayak mana menurut Bu Oke. Erin? Nah, kegiatan kita itu ada beberapa. Yang pertama untuk anak-anak indie, anak-anak TK, kita ada open competition dan juga trial class. Oh, Trial oke. class ini untuk mencoba bagaimana Sekolah Palembang Harapan itu gratis. Iya, gratis untuk anak-anak umur 2 sampai 4 tahun. Lalu di sini juga kita ada kegiatan lomba coloring competition. Kita ada 2 kategori itu umur 2 sampai 3 tahun juga sampai 4 dan 5. Satunya English vocabulary. English vocabulary juga kita akan ada competition. Jadi nanti kita akan tes anak-anak bagaimana English vocabulary-nya apakah sudah oke. Itu juga termasuk lomba. Lomba, Cek. Iya, dan untuk umum itu kita ada lari bersama 5K fun run ya semuanya. Wow. Ya. Itu bisa diikuti untuk umum dan 5 untuk kilo, Yes, 5 kilo betul. 5 kilo kita akan mengelilingi sekitar daerah di sini. Wow, mantap. Jadi dari anak-anak sampai ke orang tuanya ini juga bisa Betul. participate ya untuk di kegiatan ini sendiri Yes. ya. Benar. Luar biasa. Pak Oliver, ini kan ada kegiatan mewarnai, terus juga lari segala macam. Nah, itu gimana Pak mengaturnya Pak untuk kegiatan itu tersebut? Apalagi kan kalau kita ada run yang 5 kilo itu kan ya, pasti kan agak crowded juga tuh Pak. Apalagi ini dibuka umum. Nah, gimana tuh Pak untuk menyusunnya? Yang pasti kita utamakan faktor safety-nya, Ya. keamanan. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, kepolisian juga kita sudah urus semuanya, dan kami bersyukur mereka semua itu semangat juga, bahkan di pihak kepolisian pada mau ikut. Nah, saya udah bilang kalau kepolisian yang ikut harusnya bukan 5K ya, bukan 5 kilo, Iya, 10 kilo. 10 kilo. Jadi artinya mereka juga berbagian. Benar. Nah, dan jadi faktor safety itu nggak bisa kita tolerir. Nah, dan juga kita koordinasi bukan hanya lewat sosial media, tapi seperti tadi Bu Erin sampaikan, kita jemput bola juga. Jadi Bu Erin ini setiap hari dia lintas-lintas jembatan Ampera, sampai juga untuk menemui pihak-pihak yang kita rasa itu akan sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan sambutannya luar biasa. Wow. Jadi kita tidak hanya kasih iklan, tapi kita hadir bertemu langsung dengan mereka. Oke. Betul. Pak, ini juga ada kegiatan yang namanya pelepasan balon udara ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak prosesnya pelepasan balon udara? Terus juga dijadwalkan kenapa harus di 8.45 ya katanya Pak ya? Harus dilepas pelepasan. Pagi. Iya, kenapa tuh Pak? Karena sebenarnya itu inspirasinya gara-gara lampu merah di simpang Jalan POM itu. Oke. Dan lampu merah lumayan lama ya. Iya. Kita nungguin. Mungkin kalau bisa ada kesempatan masak telur di Iya, mobil, bisa udah jadi masak satu dulu. telur gitu ya. Nah, jadi kenapa kita pikir balon udara? Karena ketika khususnya di Jalan POM itu, Iya. ketika kita semua lagi nunggu di lampu merah, selain lihat HP, ketika lihat langit itu ada balon. Oh, oke. Jadi pelepasannya tuh dari sekolah, Iya, dalam dari sekolah atau di dan luar nanti balon Pak, itu jatuhnya? itu akan melayang-layang di udara, kita ikat nanti. Kita ikat. Oh, Jadi itu oke. ukurannya besar, itu balon besar 4x4 meter, dan itu akan ada logo juga sekolah, dan ada kata join us. Oh, oke. Nah, dan pagi-pagi supaya orang-orang di pagi hari boleh melihat, biasanya kan boring nungguin di lampu merah. Iya, iya. Tapi pagi-pagi, loh kok ada sesuatu yang baru ini? Iya, iya, iya. Nah, harapannya itu bisa menarik mereka untuk bisa mengenal lebih jauh, dan akhirnya boleh hadir di Sekolah Palembang Harapan. Oke. Berarti itu posisinya digantung di dekat lampu merah Pak? Atau Di memang lingkungan sekolah, lingkungan itu sekolah, tapi ketinggian arahnya ke kelihatan sana, ya. kelihatan ya Pak kalau pasti di lampu merah. kelihatan, karena itu Besar berarti. tinggi nanti
itu. Cukup jauh nanti itu kita lepas. Ya, berarti bukan terbang langsung hilang ya, tapi benar-benar terbang digantung ya. Diikat dia. Diikat sampai selesai acara pasti Pak ya? Sampai selesai acara, bahkan beberapa hari ke depan. Oke. Nah, luar biasa. ini Bu Erin, saya lihat banyak kegiatan untuk anak-anak Hindi. Nah, kenapa sih sepertinya lebih menargetkan ke anak-anak Hindi? Untuk open house pertama kita khusus di sini Cek. Kita mau khusus untuk anak-anak Hindi datang dan mengenal sekolah kita. Nah, ini untuk open house pertama. Untuk yang kedua, nanti itu di lain waktu. Nah, untuk umur berarti anak ya. Nanti kita tanya ya, anak-anak ini nih start umur berapa bisa join di untuk kindergarten-nya ya di Sekolah Palembang Harapan. Jangan kemana-mana Mas Cek, kita bakal balik lagi di segmen kedua, tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Oliver, Head of School Sekolah Palembang Harapan, dan juga Ibu Erin Deborah, Marketing Sekolah Palembang Harapan. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema Open House pertama Sekolah Palembang Harapan menyambut putra-putri Palembang. Ayo, wong Palembang. Ya, ini tanggal 24 Agustus bakal ada kegiatan dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Sekolah Palembang Harapan ini luar biasa, khususnya untuk anak-anak yang masih kecil-kecil ya, dari umur 2 tahun ya, Ibu ya? 2 tahun sampai 4 tahun. Banyak kegiatan nanti di sana, ada coloring ya, terus juga ada English vocabulary. Nah, ngomong-ngomong lagi soal kegiatan ini Bu Erin, kalau penampilan ataupun rangkaian acara yang mungkin beda dari yang lain tuh bisa diceritakan di acara open house pertama ini. Jadi nanti setelah lari kita ada performance sebenarnya Cek. Oke. Oh, berarti pertama lari pagi dulu lari, di start ya. Nanti kalau sudah selesai lari, kita ada performance nih dari anak-anak, dari guru-guru. Oke. Contohnya dari elektrik musik, elektrik dance, lalu performance guru juga ada yang nyanyi nanti. Wah. Jadi bisa dinikmati itu Cek sama pendatang-pendatang yang juga nanti sudah selesai lari. Nah, jadi kita bisa tahu juga ya kegiatan-kegiatan di SPH ini selain akademiknya. Ya, akademik juga akan nanti memberikan sedikit ya. Betul, luar biasa. Ada ekskulnya juga ya. Nah, tadi katanya ada juga pameran produk-produk UMKM nih. Itu seperti apa tuh? Nah, kita ada kerjasama dari salah satu UMKM di sini, khususnya untuk Kindi Activity. Jadi activity yang bisa diikutin anak-anak itu kita ambil dari handicrafty. Oh, handicraft. Betul. Buatan tangan semua ya berarti ya. Dan juga ada global art untuk face painting. Oh, global art. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak tadi, berarti start dari 2 tahun tuh apakah memang udah bisa sekolah di SPH atau seperti apa nih? Untuk usia kita memang start dari 2 tahun itu Kindi 1. Kindergarten 1, betul. Iya, lalu nanti ada kindergarten 2 sampai ke kindergarten 3 baru nanti mereka bisa masuk sekolah dasar. Oh, berarti kindergarten 3 itu usia 4 tahun? Mendekati 4 tahun, iya. Mendekati 4 tahun. Kita ada range usia, nanti mungkin kalau lebih tertarik yang Bapak Ibu yang mau datang ke Sekolah Palembang bisa datang ke admission kami. Betul, bisa tanya-tanya juga pastinya ya ketika di open house nanti ya. Benar-benar. Dan di situ gratis ya. Dan gratis ya Pak ya, tidak dipungut biaya ya. Tidak ada. Oke. Pak, ini kenapa memilih harus ada UMKM sih Pak di kegiatan itu? Karena dari awal yang menjadi kerinduan kami masyarakat Kota Palembang, sehingga UMKM itu menjadi satu hal yang signifikan dalamnya. Kita tidak ambil dari luar-luar sana, tetapi apa yang ada di Kota Palembang ya kita libatkan. Oke, seperti pempek tadi katanya dari parents ya Pak ya? Betul. Jadi kita tidak cari dari mana-mana, tetapi apa yang ada di dalam sekolah. Ada orang tua murid yang anaknya sudah dari TK, sekarang udah mau lulus kuliah, udah mau lulus SMA, udah mau kuliah. Nah, kita dekati dan waktu kita tunjukkan desainnya, dan desain ini bukan orang lain juga yang desain. Kita nggak cari dari luar negeri, luar kota Palembang, enggak.
dari guru kita namanya Pak Dian Sulistyo. Dia yang desain, kemudian jadilah itu empek-empek sayap elang. Uang Kito Galo jadi Pak ya isinya itu ya. Betul. Okay. Nggak ada dari yang lain-lain. Memang Wong Kito. dari ya? Kito, oleh Untuk Kito, untuk Kito. Ya, Wah, mantap. Jadi memang ini ya. diberdayakan ya. Iya, untuk semua iya. murid dan juga para orang tua nih. Nah, Pak, kalau untuk target ataupun harapan lah dari kegiatan open house ini sendiri, Pak, bagi SPH. Target kita itu tidak muluk-muluk. Kita rindu masyarakat Kota Palembang, putra-putrinya itu bisa mengenal SPH. Oke, kenalan dulu, Pak ya. Betul, karena banyak yang kenal SPH itu mungkin dari apa kata orang. Benar. Ya, tapi coba mari kita datang, kita nikmati kebersamaan di Sekolah Palembang Harapan. Dan kenapa di open house pertama ini kita lakukan acara yang betul-betul bersejarah khususnya bagi kami sekolah, dan di dalamnya itu melibatkan masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat itu menjadi bagian dari sejarah sekolah yang penting ini. Oke. Luar biasa, karena sekolah ini juga sangat sentral yang bertempat di pusat kotanya Palembang. Nah, kalau kita bicara mengenai pengenalan akan identitas sekolah ini, Pak, ingin dikenal oleh masyarakat. Kalau Bapak sebagai head of school sendiri, menurut pandangan Bapak, seperti apa SPH ini ingin dikenal ya? Apakah memang sebagai sekolah yang bonafit ya, elit gitu. Seperti apa kira-kira pandangan Bapak? Nah, sebenarnya masyarakat pada umumnya itu mengenal sekolah itu kan beragam ya. Iya. Beragam sekali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, dulu sekolah itu kan hanya untuk kalangan tertentu. Benar. Apalagi sewaktu perang. Iya. Indonesia ini kita baru 17 Agustusan. Kemudian Indonesia merdeka, akses masyarakat sekolah itu semakin terbuka. Dulu itu orang yang penting bisa baca. Yap. Ya kan? Benar. Sekolah. Kemudian berjalan lagi, ternyata bisa baca nggak cukup. Harus bisa berhitung. Benar. Berkembang lagi. Kemudian berkembang lagi, harus bisa bahasa Inggris. Benar. Nah, kita lihat kan, apalagi Bapak Ibu yang sudah sekarang umur mungkin 40-50, berasa sekali kan. Berjalan lagi, ternyata nggak cukup bahasa Inggris. Komputer. Nah, karena apa? Perkembangan zaman, era digital. Nah, berjalan lagi, ternyata kok sudah canggih seperti itu, kok kenapa seperti ada yang kurang ya? Betul. Di dalamnya pendidikan karakter. Masuk lagi di situ ya, Pak ya. Jadi pendidikan itu berkembang terus, dan kita nggak tahu nanti berkembang sejauh mana. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita tidak mengerti pendidikan secara akurat, kita akan terjebak seperti contoh begini. Sekolah ada ekskur apa? Ada ekskur bola kakinya nggak? Iya. Nggak ada. Payah. Atau sekolah ada basketnya nggak? Ada renangnya nggak? Itu hanya permukaan saja. Itu hanya permukaan. Nah, SPH menyediakan itu. Tetapi bukan itu yang utama. Jadi kalau mau ditanya, SPH rindu mau dikenal seperti apa? SPH betul-betul rindu dikenal sebagai sekolah yang mengerjakan pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan yang sesungguhnya. Karena tidak banyak sekolah yang menyadari bahwa anak-anak yang datang itu memiliki kerapuhan. Semua pada umumnya orang-orang sekarang melihat anak-anak saya tuh semuanya hebat-hebat, betul. Ya, apalagi anak saya hebat. Tapi sebenarnya siapapun anak-anak ini, mereka ini rapuh. Iya. Dan kerapuhan ini kalau kita tidak sadari, lama-lama kita biarkan, mereka akan makin lama makin rusak. Itulah sebabnya SPH menyadari hal ini, dan kita tidak mau anak-anak kita terhilang. Nah, makanya di SPH kita mengerjakan yang namanya holistic education. Masalah yang besar ini nggak bisa diselesaikan dengan solusi sebagian. Dengan apa? Dengan kasih ekskur, dengan kasih bahasa Inggris, dengan kasih kegiatan, tapi harus holistic education. Sehingga melalui holistic education ini kita berharap terjadi yang namanya transforming life. Wow. Tapi BTW kok bisa tahu, Pak, ini umurnya 40-50 tahun? Tidak. Belum. Serius ya? Iya, masih muda. Dikit lagi lah, Pak. Belum, Pak. Saya masih di bawah 20 ya. Di bawah 20.000. 20.000 ya. Luar biasa. Ya, karena kan kebanyakan SPH mahal. Gitu dulu kan ya, Pak ya. Karena tidak
tidak kenal tadi, tapi nanti mungkin dari kegiatan-kegiatan, ini salah satu promosi juga dari SPH ya untuk dikenal sama masyarakat Kota Palembang. Benar, karena anak-anak itu banyak kekurangan, sebenarnya rapuh. Saya pun berpikir bahwa anak saya ini banyak kekurangan, oleh karena itu saya sekolahkan dan bisa dibentuk. Betul sekali. Tahun depan pindah ke SPH. Iya, bahkan benar katanya ada karakter building ya Pak ya sekarang ya untuk apa namanya pelajaran ya katanya seperti itu. Nah, bicara masalah membangun karakter anak, Iya. seperti apa di SPH sendiri? Emang apa diselipkan di pelajaran atau memang ada satu guru yang khusus untuk membangun karakter anak ini? Disiplinkah mereka tidak boleh kalau sudah makan harus diberesin sendiri atau gimana kayak gitu Pak? Untuk hal itu saya suka tanya langsung ke anak-anak sebenarnya. Baru hari tanggal 16 Agustus yang lalu, waktu kita persiapan upacara bendera, saya tanya kan saya jadi pembina, ada ajunan istilahnya. Saya tanya, apa yang paling berkesan di SPH? Wah, dia bilang pertama komunitasnya. Itu dari anak-anak. Dia katakan komunitasnya. Yang kedua adalah bagaimana guru itu membangun relasi dengan anak-anak. Nah, makanya di SPH yang menjadi hal yang kita pandang kita sebagai unik. Pertama, dari sekian banyak adalah guru-guru yang relasional. Dengan anak-anak di zaman sekarang, mereka itu sangat membutuhkan satu teladan dan juga relasi. Nah, kita mengerjakan dengan lewat relasi dan komunikasi. Nah, sehingga karakter building itu nggak bisa dengan pelajaran 1, pelajaran 2. Nggak bisa, harus dilihat langsung dari guru-gurunya. Bagaimana mereka hidup, betul sekali. Nah, jadi kita kalau dikatakan apakah ada kurikulum, ya kita ada. Tapi yang paling penting adalah kurikulum yang hidup, yaitu guru itu sendiri. Wow. Nah, jadi kita mengalir karakter building itu dari guru kepada anak-anak, dan jangan lupa orang tua juga berperan. Makanya kami memandang diri kami guru itu sebagai mitra orang tua dalam mendidik anak. Itu kami sangat jelas posisi kami, sehingga kami bersama-sama dengan orang tua mendidik anak-anak mereka. Oke, nah ini agak sedikit menyimpang dari tema Pak. Kalau sekarang kan marak juga nih anak-anak dari kecil TK, SD, SMP sampai itu yang namanya bullying, ya di sekolah ataupun di tempat permainan di luar sekolah. Nah, bagaimana Pak SPH menanggapi hal tersebut dan bagaimana SPH mengatasi jangan sampai akun zero bullying di sekolah Palembang Harapan? Nah, bullying itu kan banyak macam ya. Iya. Tetapi anak itu bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar. Nah, dan anak-anak ini pernah kita juga masing-masing punya anak. Bu Erin menyusul generasi ke depan. Nah, kita pun pernah mikir, kita nggak pernah ajarin dia bohong kok bohong. Benar. Kita nggak pernah ajarin dia ganggu orang kok dia ganggu orang. Benar. Lingkungan juga. Iya, lingkungan juga. Nah, itulah membuktikan anak-anak kita sangat rapuh kan. Benar. Nah, makanya berkaitan dengan bullying ini, kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab ini kepada salah satu pihak, khususnya sekolah. Benar. Itu harus dari orang tua. Nah, makanya mungkin ada yang pernah dengar nih juga nih, Hagai dan Cek Susan pernah dengar ini nggak? Anakku anakmu, anakmu anakku, dalam tanda kutip ya. Nah, kan anak-anak kita kan punya teman. Benar. Kalau teman anak kita itu ada apa-apa kurang baik, pengaruh nggak ke anak kita? Pengaruh. Ya, kalau teman anak kita lapar, kita kasih makan nggak? Nggak kasih makan. Kita makan. Nah, kita nggak bisa melihat, oh yang penting anakku aman-aman aja lah. No, ya. Nggak bisa. Bahkan Indonesia dengan semangat gotong royong itu nggak punya falsafah kehidupan individualisme. Nggak ada. Semua itu gotong royong. Nah, makanya salah satu cara untuk mengatasi bullying adalah kita bersama-sama menjaga anak-anak kita. Nah, anak-anak kita tidak selalu benar dan anak-anak kita tidak selalu salah. Sebagai orang tua, kalau anak kita salah, kita harus jujur. Kadang-kadang kalau anak kita salah, kita gimana caranya supaya dia benar. Padahal kalau sekali kita lakukan itu, anak kita salah, kan anak-anak apalagi di usia muda itu suka manipulatif ya. Ya kan, kita nggak hadir di situ, kita nggak lihat siapa yang, oh teman saya begini, oke kita percaya anak kita, padahal anak kita yang bersalah. Nah, kalau seandainya memang anak kita salah, sesakit apapun kita hati orang tua, yang dibutuhkan anak ini adalah kebenaran. Kalau dia salah, minta maaf.
Kalau kita biarkan dia tidak melakukannya, itulah makanya terjadi bullying. Dan terakhir mungkin mengenai bullying ini, kebanyakan kita di era modern, anak kita sudah bisa cuci piring sendiri, kita nggak kasih. Benar. Anak kita sudah bisa setrika baju sendiri, kita nggak kasih. Kebanyakan, jangan pakai motong, jangan kayak ini, gitu ya Pak ya. Nah, karena anak nggak dibiasakan, sehingga apa? Dia semaunya, tanpa kita sadari. Apalagi kalau dulu orang tua susah hidupnya, kemudian pas dewasa sudah bisa beli itu, sudah secara perekonomian bagus, oke. Pas punya anak, kok aneh ya, kok lain ya. Anaknya justru orang tuanya dulu terbentuk menjadi orang tua yang sekarang ini karena kesulitan hidup. Nah, sekarang bagaimana dengan anaknya? Nah, ini yang sepertinya harus kita sadari di zaman sekarang. Bullying itu dia kompleks, tapi salah satu hal yang bisa kita lakukan mengatasi bullying, kesadaran orang tua. Kalau anak sudah mampu bertanggung jawab yang kecil, kalau dia sudah bisa kunci pintu sebelum tidur, kunci rumah, kasih tanggung jawab itu. Nah, dengan dia memiliki tanggung jawab, sebenarnya dia sedang peduli dengan lingkungannya. Bullying itu terjadi kenapa? Karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Benar. Gitu, Bu. Wow, luar biasa ya. Berarti Hagai dulu kecil diajarin juga Pak, dia Pak. Apa tuh? Kecil dulu udah nyuci piring ya. Jatuh dari sepeda dia berdiri sendiri. Ya. Disuruh mama yang benerin genteng, udah dari umur berapa Dari genteng ya, nyuci piring mah ya. Nyuci piring ya. Jadi ini ada ilmu parenting juga nih ya. Jadi buat Bapak Ibu, Mang CBC yang lagi nonton Halo Palembang pagi ini. Nah, kita balik lagi ke Sekolah Palembang Harapannya nih, mungkin ke Ibu Erin sebagai marketing. Kalau tadi dibilang bahwa guru ini menjadi peran yang sangat sentral di sekolah dalam menjadi mitra orang tua juga. Nah, apakah Ibu Erin memang melihat guru-guru di SPH ini menjadi kelebihan sebagai kelebihannya SPH nih? Karena kalau nggak salah memang guru-gurunya ini masih muda-muda juga ya. Iya. Seperti apa tuh? Kalau yang saya lihat sendiri ya, tentu saja guru-guru SPH merupakan kelebihan dari sekolah kami. Karena guru-guru kita selalu hadir untuk siswa. Kalau mungkin lihat langsung ke lapangannya, guru-guru kita punya homeroom namanya. Homeroom itu selalu sedia untuk siswa di kelasnya. Dan guru-guru subjek pun juga memberikan sarana di mana siswa membutuhkan mereka, ketika siswa butuh pertolongan, ketika siswa juga ingin sharing hal-hal kecil, mungkin yang kita anggap sebagai mungkin chit-chat dari mereka, guru-guru open. Jadi relasi benar-benar terbentuk untuk guru-guru dan siswa. Kalau untuk komunikasi sendiri dari antar siswa ke orang tua seperti apa? Antar siswa ke orang Baik tua. itu melalui komunikasi melalui handphone atau melalui sekolah sendiri, pribadi, seperti itu. Untuk siswa ke orang tua kita juga punya sistem sendiri. Jadi orang tua kalau ingin menghubungi orang guru-guru bisa melalui admission kami ataupun melalui aplikasi Teams untuk sekolah kami, betul. Jadi untuk akses sendiri cukup gampang. Udah ada ini ya, aplikasi sendiri ya. Pasti ada WA group juga pasti ya. Ya, grup ya, setiap Masing-masing. wali kelas ya, seperti itu ya. Iya, luar biasa. Ini makin seru nih ya, Cek Susan ya. Untuk SPH ini nggak sabar untuk datang ke open house satunya di tanggal 4 hari 24 lagi ya ya. berarti ya. Luar biasa. Kita bakal balik lagi Bang Cewice di segmen ketiga. Pastinya masih bersama dengan Sekolah Palembang Harapan, tetap di Halo Palembang. Pemirsa, masuk kita ke segmen ketiga, masih di Halo Palembang, informasi yang luar biasa anti hoax ya, yang kita kasih terus buat pemirsa di rumah. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol dengan Head of School Sekolah Palembang Harapan dan juga Marketing Sekolah Palembang Harapan, Pak Oliver dan juga Ibu Erin Deborah. Betul. Wow, ini tadi sudah kita ngobrol-ngobrol mengenai parenting juga tadi ya, tentang bullying, tentang kegiatan. Penting ya, karena memang sekarang ini kan lagi marak nih bullying terjadi di era sosial media ini. Benar. Apalagi seringkali even anak-anak itu bisa banding-bandingin tuh. Iya, benar. Kan? Bisa ngambuk-ngambui. Benar. Ini apa ya? Nyokawi ini biasa beng. Nah, itu kan hal-hal kecil kayak itu yang memang perlu kita perhatikan juga sebagai wong tua nih. Nah, kita balik lagi, kita bahas Sekolah Palembang Harapan nih Mang Cewice ya. Yang pastinya ini banyak yang sudah penasaran, langsung datang 4 hari lagi di 24 Agustus 2024 jam 6. Dimulai dengan bukan lomba lari ya, fun run. Bukan, fun run 5 kilo. Ya, lalu masih banyak aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, mungkin kita ke Ibu Erin atau Pak Oliver terserah.
bicara mengenai ekstrakurikuler nih. Nah, mungkin ada papi mami yang lagi nonton juga penasaran. Kira-kira di SPH nih ada apa aja sih untuk ekskulnya? Bapak atau Bapak boleh? Ya. Nah, kita di SPH tahun ini kita aktif untuk ekskul renang. Dan itu juga ditangani oleh orang-orang yang profesional. Nah, dan sebagai contoh di tahun ajaran ini satu-satunya yang mendapat undangan dari Pak Presiden Jokowi untuk menghadiri Hari Anak Nasional di Papua itu dari SPH. Mantap. SPH keren. cabang renang. Nah, kita kerjasama dengan ada namanya Almagari Challenge Swim, ya. Nah, kemudian ada juga panahan. Kita di sekolah ada panahan juga. ada panahan untuk anak-anak dan itu ditangani oleh pelatih panahan Sumatera Selatan. Jadi untuk tenaga pendidiknya kita enggak Main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya, Nek, ya. Memang dari orang yang berpengalaman dan pakarnya. Ya, dibikin juga ada dance, ada, kemudian basket sudah pasti. Iya, lapangannya udah banyak ya. Itu udah berapa kemudian lapangan di kita situ. juga ada soccer dan ini lapangan rumput ya. Ini lapangan rumput bukan Asli, ya? jadi betul-betul lapangan rumput standar. Iya. Kemudian ada badminton juga, ya itu yang non akademik dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan akademik sudah pasti ada. Kalau non akademik ada, pasti yang akademik ada. Nah, untuk persiapan Olimpiade dan sebagainya itu juga ditangani di Sekolah Palembang Harapan. Mantap. Tertarik pemirsa? Pasti karena kalau bicara akademik udah pasti top ya, dan ini dilengkapi juga dengan ekstrakurikuler yang Bang Cebice bisa pilih nih sesuai dengan minat anak masing-masing, ya kan ya. Yang hobi badminton, difasilitasi semua ya Pak ya. Memang untuk setiap minat dan bakat dari anak-anak ini sendiri ya. Benar. Nah, kalau ngomongin soal prestasi, wow, SPH ini kira-kira di tahun ini saja Pak, boleh di-spill sedikit prestasi apa yang sudah diraih oleh SPH sendiri, baik itu akademik maupun non-akademik. Ya, ini yang biasanya foto langsung itu Bu Erin. Bu Erin. Nah, mengikuti sekali ya biasanya ya. Untuk tahun ini lumayan banyak dari anak-anak yang berprestasi. Ada yang di lingkungan Sumatera Selatan, juga ada perwakilan kita yang akan dikirimkan nasional. Baru saja infonya masuk. Jadi ada beberapa anak kita yang akan mewakili Palembang, terkhusus Sekolah Palembang Harapan juga ke Muskitnas, perwakilanmu. Apa itu? Apa itu? Nah, jadi anak-anak kita itu menjadi representasi dari United Nation. Mereka ada perwakilan dari sekolah, nanti yang akan bersama-sama dari anak-anak lain di seluruh bagian Indonesia, yang nanti juga akan mewakilkan diri. Anggapannya mereka jadi perwakilan dari PBB begitu. Biasa dan itu anak SPH ya? Iya, betul. Ini kalau misalnya mewakili seperti itu semua difasilitasi oleh SPH atau seperti apa Pak mekanismenya? SPH itu memberikan dukungan bersama dengan orang tua juga. Nah, jadi untuk kita membawa anak, kita sebagai sekolah memberikan dukungan dan juga orang tua, dan kita join di situ. Di-join, kita kerjasama, intinya kita harus memastikan anak ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan talenta dan potensi dia. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua ketika kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti tadi. Nah, pokoknya ringan lah ya wong tua ya, jangan diberatkan ya Nek. Aduh kalau baca. Nah, apa sih Pak yang buat PD SPH ini bagus dibanding sekolah-sekolah lain? Fasilitasnya kah atau kegiatan yang mungkin di tempat lain nggak ada, di SPH ada seperti itu. Buatnya jadi PD nih SPH ini bagus kayak gitu. Rugi lah kalau nggak masuk SPH. Nah, seperti itu. Boleh Pak? Nah, SPH Sekolah Palembang Harapan itu hadir di Kota Palembang. Sebenarnya kalau kita mengerti natur pendidikan, seharusnya kita SPH itu juga turut senang dan berbangga ketika di Kota Palembang juga banyak sekolah-sekolah yang berkualitas. Kenapa? Karena kita melihat bahwa anak-anak ini kan penerus generasi bangsa. Nah, sehingga kami hadir bukan sebagai kompetitor. Nah, ini pasti ya di TV ya. Iya. Nah, kenapa? Karena kalau sebagai kompetitor, wah kalau kita lengah, kita akhirnya natur pendidikannya jadi luntur. Nah, tetapi yang menjadi keunikan Sekolah Palembang Harapan, yang pertama paradigmanya. Yang seperti tadi, kita melihat bahwa anak-anak ini rapuh.
Nah, sehingga ketika kita memandang anak-anak rapuh dan butuh holistic education, itu mempengaruhi semua operasional sekolah, mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, dan itu sebenarnya yang paling sulit, yaitu paradigma. Makanya kalau di pemerintah ada revolusi mental. Nah, itu yang menjadi keunikan kami. Nah, yang kedua, keunikan kami adalah tujuan dari Sekolah Palembang Harapan itu hadir di Kota Palembang, ya untuk masyarakat Kota Palembang secara khusus. Iya. Makanya di open house pertama ini, kami menyambut putra-putri masyarakat Kota Palembang. Nah, dan untuk berkepanjangan, saya sempat sharing mungkin di sesi break tadi ya, bahwa sekali menjadi keluarga besar Sekolah Palembang Harapan, sampai seterusnya mereka bukan hanya dianggap alumni, tapi sekali sudah menjadi bagian Sekolah Palembang Harapan, sampai seterusnya dia akan tetap menjadi bagian Sekolah Palembang Harapan. Wow. Dan itu bukan hanya omdo ya, bukan hanya omong doang. Nah, ini terbukti dari apa yang kita lakukan di open house. Benar. Sehingga mereka yang misalkan alumni atau pernah kuliah di rekanan contoh misalkan Universitas Pelita Harapan, itu mendapatkan ada namanya 1 year PPH promo. Jadi itu untuk join itu sangat ringan sekali. Sehingga ini betul-betul berkelanjutan. Bahkan nanti mereka dari SPH lanjut ke universitas. Nah, ini akan menjadi satu keluarga besar yang kita terus membangun bangsa ini. Wow. Mantapnya ya, pokoknya kapan dengar Pak Oliver nih ngomong langsung wah. Dan pokoknya berisi ya obrolannya itu ya. Nah, Pak Oliver, kalau kita geser sedikit dengan apa yang dilakukan SPH ini, salah satunya adalah selalu menjadi rekannya PAL TV ini. Dengan event-event basket yang kita adakan, bahkan next ada mini soccer dan lain-lain. Seperti apa tanggapan dari Pak Oliver dengan event-event basket terkhusus yang baru kemarin nih, 3x3 Wali Kota Cup yang ada di SPH, dan SPH itu sangat support dengan lapangan yang begitu ya besar ya, tiga lapangan basket. Seperti apa Pak? Dampaknya juga Pak, kerjasama dengan PAL TV. Ini sinergis yang baik sekali. Kenapa? Karena pertama nama kita sama ya. Palembang ya. Palembang. Benar. Wong Palembang ya. Ya, kenapa? Karena supaya orang bisa mengenal SPH. Itu ya Pak. Betul, itu sederhana saja. Orang bisa kenal SPH sebagaimana adanya. Kalau tidak datang langsung, makanya terima kasih juga untuk PAL TV, luar biasa. Itu saya juga hadir di kegiatan pada waktu itu, orang bisa menikmati. Jadi kami rindu setiap orang yang datang di Sekolah Palembang Harapan bisa menikmati. Mau dia datang cuma 5 menit, mau dia datang sebentar, dia datang apakah ada event basket dan event lainnya, khususnya yang dari PAL TV, ya kita rindu mereka boleh menikmati. Semoga yang kemarin bisa dinikmati ya. Iya, pasti Pak. Seru sekali loh waktu itu. Apalagi indoor ya Pak ya, yang penting Palembang ini jangan sampai outdoor Pak, panas. Di Palembang kan panas Pak ya. Hangat ya. Nah itu Pak, boleh diinformasikan nih ke masyarakat Kota Palembang, mungkin ada program-program khusus ataupun mungkin promo-promo khusus lah untuk gabung maupun join ke Sekolah Palembang Harapan, dari Bu Erin dulu. Iya, karena mungkin event kita sebentar lagi tanggal 24. Bagi Bapak Ibu mungkin Mang Cek Bicek yang tertarik untuk daftar lari, mungkin bisa cek Instagram kami, di situ bisa mendaftarkan diri gratis. Apa tuh nama IG-nya, Bu? IG kami @sph.palembang. Wah, @sph.palembang. Jangan lupa di situ ada informasinya untuk tanggal 24 ya pemirsa. Nah, kalau dari Pak Oliver boleh diinformasikan ke pemirsa di rumah untuk promo maupun program-program ke depannya. Nah, semua yang dikerjakan oleh Sekolah Palembang Harapan, ya ketika nanti Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian bergabung di dalamnya, kita akan sampai seterusnya kita akan menjadi satu keluarga yang besar.
Oleh karena itu, di Sekolah Palembang Harapan, ketika nanti Bapak Ibu bergabung, dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sampai nanti ke universitas, itu akan menjadi satu kesatuan dari layanan pendidikan. Dan termasuk, kita juga ada rekanan dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, ya. Jadi bahkan mungkin ada anak-anak dari Bapak Ibu yang lahir di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Ada Pak, anak saya Pak. Nah, ketika nanti anak saya juga, Pak. mendaftar di Sekolah Palembang Harapan, itu memiliki satu benefit. Benefit. Ya. Demikian juga Bapak Ibu yang merupakan alumni dari Universitas Pelita Harapan, ketika nanti memiliki anak, mau menyekolahkan anaknya di Sekolah Palembang Harapan, juga memiliki benefit yang sangat besar. Nah, itu tadi pemirsa ya. Jadi apa benefit-benefitnya kira-kira dari Sekolah Palembang Harapan? Salah satunya ekskulnya juga banyak, bahkan Betul. ada panahan juga, renang, dan mungkin dilatih juga langsung oleh orang-orang yang sudah profesional ya di bidangnya. Terus juga nanti bacanya pernah jadi ke marketing juga nih. Yo. Marketing Sekolah Palembang Harapan. Jangan lupa ini kegiatan tanggal 24 Agustus, open house pertama Sekolah Palembang Harapan. Nah, umum, gratis ya. Ada fun run juga, ada pelepasan balon udara, dan juga ada penampilan-penampilan dari anak-anak dari umur 2 tahun ya. Yep. Sampai ada yang coloringnya juga, bener ya Pak ya? Dan ini hari Sabtu ya, jadi hari Sabtu betul ya? Betul. Sabtu weekend, jadi ini Mang Cebicek bisa langsung datang jam 6. Yang nak ngepoi, silakan dikepoi Instagramnya @sph Palembang. sph.palembang. sph.palembang ya, di situ banyak infonya. Langsung baik datang, kita tahu dulu cak mana SPH, mungkin rasa ke dulu kenyamanannya di situ ya, dak ya. Tanya-tanya gratis. Ya. Masuk baru bayar ya. Masuk sekolahnya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Limang dan juga Bu Eri untuk waktunya dan juga informasi yang bermanfaat. Iya, terima kasih juga untuk Mang Cebicek yang nonton Halo Palembang pagi ini. Terus saksikan setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Karena selalu menghadirkan narasumber yang punya cerita yang inspiratif, dan pastinya ini akan menjadi bermanfaat untuk seluruh pemirsa Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang dan terima kasih yang nonton. Aku HGKND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh